behel Thailand di atasnya, di bawahnya behel wireless. Ini udah siap tiktokan biasanya kalau udah kayak gini. Coba pantatmu ditutup, gimana bisa cebok? Ini juga celah gigi kalau ditutup seperti ini gimana bisa nyebokin di celah ini nih. Tapi mereka, para pasien-pasien salon seperti ini biasanya kesabarannya melebihi kesabaran para perempuan di sinetron Indosiar ya. Diapain aja rela dia. Hai, ketemu lagi di channel YouTube-nya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness. Kenapa sih harus setiap hari? Ya, karena banyak sekali akun-akun di luar sana yang makin bermunculan setiap harinya dan makin pede aja tiap harinya. Jadi sampai kepedean mereka sundul langit kalau nggak ada yang memperingatkan setiap harinya. Oleh karena itu, Kortugi hadir di tengah masyarakat. Oke, nah akun apa yang kepedeannya sundul langit hari ini yang akan kita bahas, kupas, tuntas. Simak terus. Oke, kita akan membahas satu akun dari Surabaya Selatan, Siwalan Kerto. Apa itu? @tirsa_puspita. Nah, langsung aja ke akunnya. tirsa_puspita, Surabaya Selatan, bel fashion 120.000, bel perawatan 180.000 sampai 750.000, untuk behel diamond 15k per biji. Nah, biji lo ada berapa? Tinggal dikali aja. Langsung reservasi ya. Nah, ini ada nih reservasinya. Dibaca. Nah, kita baca dulu nih. Sekedar info ya Kak, untuk yang mau pasang behel perawatan dengan kondisi gigi sangat berantakan seperti gigi cakil, maju mundur tumpuk, harap konsultasi terlebih dahulu ke dokter. Jangan sembarang pasang tapi nggak tahu kondisi giginya. Karena kita juga nggak asal pasang, kita juga nggak mau ambil resiko katanya. Oke, awal yang bijak. Jadi kalau yang berantakan, nggak boleh ini langsung pasang, tapi konsultasikan dulu ke dokter gitu ya. Nah, jangan sembarangan pasang tapi nggak tahu kondisi giginya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat seberapa jauh dia tidak mau ambil risiko. Langsung aja. Nah, langsung kita ke feed-nya. Kita scroll. Nah, ini nih. Nah, apa nih? Weh, double bus. Ini udah kayak kalau di tim medis kayak gitu, ada yang bagian anestesi sendiri, ada yang bagian apa spesialis sendiri gitu ya, ada yang asisten sendiri. Nah, ini juga pas nyinar juga banyak orang nih, 2 orang ya. Luar biasa kan? Nah, emang jadi wow gitu kalau nyinarnya 2. Ya enggak, ini jadi 2 kali bodohnya gitu kan. Jadi inilah behel yang dikerjakan oleh tim profesional ya. Nah, ini profesional nih. Profesional apa? Medis? Bukan. Tim profesional modus. Ya. 1 orang aja bikin kerusakan bisa parah, apalagi dikali 2 kan gitu. Tim modus atas nama perawatan medis untuk biar bisa modis. Ya. Tahu-tahu modar gitu. Ini dipasang ini rang bawahnya nih bengkak ya. Jadi banyak sekali ya orang-orang yang nggak menyadari bahwa gusinya ini nggak sehat gitu. Karena gusi yang bengkak-bengkak seperti itu sebenarnya nggak kerasa sakit gitu kan. Nah seperti ini nih, ini kan merah-merah, bulat-bulat kayak gitu kan. Ini nggak kerasa sakit. Paling kalau sikat gigi gampang berdarah gitu. Meskipun berdarah itu kadang juga nggak kerasa sakit juga gitu kan. Jadi orang banyak yang mengabaikan. Makanya dengan gusi yang seperti itu tidak disadari, kemudian dia pasang behel, kemudian pasang veneer yang justru akan memperparah kondisi pembengkakannya. Nah, penyebabnya apa sih gusi bengkak? Nah, misalkan ini kelihatan nih penyebabnya nih. Karang gigi yang sudah waktu yang dibersihkan. Ya, makanya harus dibersihkan secara reguler, 6 bulan sekali. Kalau enggak ya kayak gini, jadi bengkak-bengkak kayak gini. Kita zoom in biar kelihatan ya. Nah, ini karang giginya ya. Seperti ini juga nih. Tuh, kelihatan ya. Tepi-tepi ini nih, tepi-tepi gusi seperti ini. Ini yang pertama kali meradang biasanya tepi-tepi seperti ini. Karena plak-plak ya, atau sikat giginya nggak benar. Nah, itu yang bagian yang mepet gusi ini tidak bisa dibersihkan, tidak bersih secara sempurna kayak gitu. Atau karang gigi yang di sela-sela gusi seperti ini, nah ini udah kelamaan ada di situ gitu. Nah, kita lihat di sini ada biru-biru ya, ada semacam sisa-sisa warna biru ini di sini. Ini menandakan bahwa perilaku mereka udah berisiko tinggi. Ini adalah cairan ecza yang tersisa. Harusnya kalau
udah terpasang bracket seperti ini ETSA nggak boleh tersisa. Apalagi tersisa di sela-sela gigi. ETSA ini cuma 15 detik aja dipakai. Itu udah bisa melarutkan gigi. Apalagi kalau masih tersisa seperti ini. Proses masang kira-kira setengah jam lah. Sela-sela gigi seperti ini yang terendam ETSA selama waktu yang berlebihan seperti itu, ini udah ada kelarutan di sini. Risiko karies nih di sini atau keropos gitu ya. Pembersihannya kurang bersih nih. Hati-hati. Nah, ini juga nih ETSA-nya ya. Nah, ini ETSA ya, biru-biru tadi ya, kelihatan ya. Nah, ini antara ETSA sama bracketnya yang dipasang juga ETSA-nya berlebih ya. Bracketnya cuma segini, ETSA-nya segitu. Nih, coba lihat nih. Ini juga lebih kelihatan lagi kalau berlebihan. ETSA-nya hampir di seluruh permukaan, padahal bracketnya aja kecil-kecil kayak gini. Artinya dia mengikis email, dia terlalu banyak, terlalu istilahnya bahasa Jawanya muspro ya, percuma gitu. Justru sayang sekali email yang harusnya dipertahankan utuh, dia malah hancurin. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Nih, coba lihat nih. Ini sebenarnya parah banget nih. Ini ada kekhawatiran ya di sini ya. Jadi ini kan ada kerang gigi nih di sini. Kerang gigi. Ini udah ada gejala mudah berdarah. Ini cairan hitam di sini adalah campuran antara darah dengan ETSA. Nah, ETSA-nya nggak bersih ya. Seperti yang sudah kita singgung tadi bahwa bracket dipasang itu ETSA harus bersih. Karena posisi lagi pasang bracket ini pasti lama gitu. Dia nggak bisa kumur. Yang artinya, selama dia pasang bracket ini selama berpuluh-puluh menit, ETSA di sini akan ngelarutin gigi nih. Di sela-sela gigi nih. Apalagi nih berkontak dengan bagian yang teriritasi. Bagian yang sedang meradang. Ini berkontak dengan darah juga nih. Ini berdarah kemudian bercampur dengan ETSA, makanya hitam di sini. Nah, ini berbahaya ya. Nggak cuma rusak giginya, rusak juga nih. Makin meradang juga nantinya. Kayak gitu. Ini udah termasuk melukai seseorang loh ini. Membuat luka pada seseorang. Tapi mereka, para pasien-pasien salon seperti ini, biasanya kesabarannya melebihi kesabaran para perempuan di sinetron Indosiar ya. Diapain aja rela dia. Nah, kita lihat di sini nih. Ini gusi ya. Oh, gusinya parah ya. Ini vinir atau apa ya? Kayak vinir ya. Vinir nyambung ya. Makanya di sini di sela-sela ini sulit dibersihkan kalau vinirnya nyambung. Vinir di sebelah sini nyambung, maka kotoran yang di sebelah ini nih, di lubang ini, di celah ini, sulit sekali disikat keluar. Nah, jadilah dia berada di situ terus. Disikat makin masuk malah, gitu kan. Itu sebabnya celah gigi ini jangan sampai ditutup gitu. Celah di tubuh manusia itu bikin seksi sebenarnya. Kenapa harus ditutup? Nggak boleh ditutup gitu. Coba pantatmu ditutup, gimana bisa cebok? Ini juga celah gigi kalau ditutup seperti ini gimana bisa nyebokin di celah ini nih? Ini nggak bisa dicebokin nih, bau mulut nanti. Nah, ini apa nih? Ini adalah sisa akar gigi anak. Harusnya dicabut. Kalau nggak dicabut nih bikin meradang terus di sini nih. Ini kah ownernya? Nggak tahu. Ya mungkin. Nah, ini ya. Jadi memang sering sekali ya kita ketemu dengan gusi bengkak kayak gini. Jadi memang udah kasus terbanyak bahkan ya. Nah, sebenarnya yang bikin urgent adalah pembersihan karang giginya gitu. Bukan behelnya. Behel mas belakangan nggak masalah. Tapi karang gigi itu yang menyebabkan tiba-tiba giginya bisa goyah. Tiba-tiba giginya lepas kayak gitu. Karena apa? Ya terdesak oleh karang gigi yang jadinya gusinya jadi makin turun ke bawah gitu. Pegangan gigi nggak kuat lagi. Nah, kan ini gusi udah mepet sama bracket. Nah, lingkaran setan lagi di sini ya. Makin mepet, makin sulit dibersihkan, makin meradang, gusinya makin bengkak, makin mepet ke bracket, makin sulit dibersihkan. Gitu aja terus sampai apa lagi? Sampai Doraemon ketemu Naruto. Gusi mudah berdarah. Sudah ada bercak-bercak darah di sini nih. Tuh. Nah, ini harus aware orang-orang nih. Jadi biasakanlah untuk bercermin ya. Bercermin itu sambil ngacain gigi juga gitu. Jadi tahu nih kalau kayak gini posisinya seperti ini udah harus dirawat di dokter gigi gitu. Dokter gigi juga misalkan diminta pasang behel dalam keadaan gusi seperti ini juga pasti nggak mungkin langsung dipasang. Harus dikendalikan dulu peradangannya, harus dikendalikan dulu kebersihan mulutnya. Ini ownernya ini ya berkali-kali muncul ya. Oke, masih adakah yang parah? Ya semuanya berisiko sih, cuman kalau kita bahas satu-satu ya capek juga gitu. Nah ini nih, ngetren banget ya behel seperti ini ya. Behel wireless, nah, tanpa kawat, cuman bracket, kemudian dikasih power O gitu. Ya ini nggak ada faedahnya ini, kecuali si pemakai ini hanya bergaya bahwa giginya behelan.
Pemasangan behel permanen. Nggak tahu ini dianggap behel fashion atau behel perawatan. Mungkin dianggap behel fashion kali ya, karena nggak ada kawatnya gitu ya. Jadi kayak dipasangin apalah aksesoris apa, modifikasi gigi kayak menghias pakai manik-manik gitu kan. Nah ini seperti ini, nggak ada faedahnya. Jadi gini nih, prinsipnya adalah ketika kita main-main dengan bahan medis dan tidak dipasang sesuai indikasi medis atau tidak dipasang sesuai dengan kebutuhan medis, padahal semua bahan medis itu memiliki resiko medis. Nah, di saat tidak ada manfaat medisnya, yang tersisa hanya risiko medisnya. Risiko medisnya apa di sini? Pemakaian bahannya jelas kalau tidak benar justru akan mengiritasi atau merusak giginya, termasuk etsa, termasuk lem bracketnya, termasuk primernya, apapun itu dia memiliki risiko untuk merusak jaringan sekitar. Dan setelah dipasang, jelas ini menjadi benda asing yang akan mengganggu proses pembersihan gigi. Giginya sulit dibersihkan, kotorannya makin gampang berkumpul gitu. Akhirnya juga terjadi pengeroposan juga nantinya. Risiko medisnya ada, tapi manfaatnya nggak ada. Nah ini ya, ini juga gusi menyibak ya, ya seperti roknya Marilyn Monroe tadi ya, ketiup angin dari bawah, terus tersingkap. Sorry, komedonya mengalihkan perhatian Mindok nih. Ini bocah ya, jidatnya digambar-gambarin, kayak masih bocah nih. Nah ini suasananya homey banget ya, karena memang di home, makanya homey. Behel Thailand ketemu lagi. Behel Thailand di atasnya, di bawahnya behel wireless. Ya, silahkan ya. Ini udah siap TikTokan biasanya kalau udah kayak gini. Bingung juga ya, di TikTok banyak sekali orang-orang kayak gini ya. Behel abal, behel ala-ala, behel modifikasi. Nah, ini masih suasana homey. Karena tadi ya mungkin ya dia menerima home care atau home service gitu, nyervis orang di rumahnya. Oke, yang bawah-bawah ini udah postingan pribadi ya sebelum diserang virus behel ya. Oke, mungkin cukup itu, kita nggak perlu nyinyirin ownernya ya, capek ya nyinyirin, menguras tenaga. Baik, itu dulu tadi kupas tuntas salon gigi dari Surabaya. Ketemu lagi besok, tetap sehat, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan bye.